Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seramlan S dengan NIM 22073120. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas besar statistika 2 untuk melengkapi tugas prawas, yang dimana tugas ini kita disuruh membuat diberikan sebuah kasus dan nanti kita akan jelaskan menggunakan Excel. Nah, di mana untuk soalnya dapat rekan-rekan lihat untuk studi kasusnya, dua perlakuan yang berbeda diberikan kepada material X untuk mendapatkan tingkat kekuatan tertentu. Uji kekuatan material menggunakan uji tarik. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kekuatan antara perlakuan yang berbeda. Data yang diperoleh dalam satuan gigapascal atau GPa ditampilkan pada tabel di samping. Untuk rekan-rekan lihat, dapat dilihat ini tabel dari kekuatan material A dan kekuatan material B yang berjumlah itu 30 data masing-masingnya. Nah, untuk instruksi dari tugas ini pun yang pertama yaitu Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM Anda. Misal NIM Anda 19073085. Maka data yang diambil adalah 15 data pertama, yaitu data nomor 1 sampai nomor 15. Nah, untuk NIM saya sendiri yaitu 22073120, yang dimana saya akan mengambil data yaitu dari data 1 sampai data ke 20. Sudah saya ambil untuk jawaban nomor satunya menggunakan Excel. Lalu soal nomor 2 yaitu lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kekuatan produk ini berbeda. Gunakan alfanya yaitu 5%. Nah, untuk jawaban nomor 2 sendiri, di sini sudah saya bikinkan juga untuk data A dan B-nya, dan untuk D ini yaitu selisih atau dengan cara yaitu A dikurang B. Data A dikurang data B. Lalu untuk D pangkat 2 ini kita kuadratkan untuk data D-nya atau selisihnya tadi. Nah, sudah kita datakan tadi, kita jumlahkanlah data-data tadi kalau dengan rumus Excel yaitu uh, sama dengan sum, nanti kita blok bagian yang ingin kita dari awal sampai akhir, sama seperti data D yang kedua. Nah, untuk nilai-nilai yang sudah ketahui tadi, yang diketahui itu nilai alfanya itu 5%. Nah, untuk N ini itu jumlah data ini sudah kita dapat yaitu tadi 20. Nah, untuk S-nya ini kita menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan squad dalam kurung satu eh, dibagi AC29. AC29 ini yaitu jumlah N atau jumlah data dikurang satu, eh, lalu nanti dikalikan dengan AD26. Nah, AD26 ini yaitu rata-rata dari eh, data tadi yang kita kuadratkan. Lalu eh, nanti AC26 itu jumlah data yang kita ambil yaitu data D tadi, di nanti dikurang dalam kurung AC26 pangkat 2, dan dibagi lagi AC29 seperti yang sudah kita lihat tadi. AC29 yaitu jumlah dari data. Nah, dapat kita lihat untuk dapatkan hasil S-nya itu 60,39 eh 60,3602, yang dimana kalau untuk pencarian tabel itu sendiri untuk S-nya itu kita dapatkan, dan untuk terhitungnya sendiri kita dapatkan hasil min 2,5265, yang dimana untuk hasil dari terhitung itu sendiri menggunakan uh, rumus kalau rumus secara manualnya yaitu T sama dengan X bar D kurang
P0 dibagi standar deviasi per akar N atau akar dari datanya. Nah, untuk data sendirinya itu eh, data dengan menggunakan Excel itu sama dengan AC26. Nah, AC26 tadi kalau dapat kita lihat itu jumlah dari D dibagi AC29. AC29 itu sendiri yaitu jumlah dari data. Nanti dalam kurung dibagi lagi AC30. AC30 ini yaitu S, yang dimana S tadi dengan cara dengan rumus manualnya yaitu akar dari 1 per N kurang 1 jumlah dari D pangkat 2 dikurang jumlah dari D pangkat 2 per N, nanti kita dapatkan untuk hasilnya. Dan untuk menghitung T-nya sudah dapat kita bacakan tadi, atau kita jelaskan tadi. Dapatkan hasilnya 2-2,5265. Untuk sudah deviasi DF-nya yaitu N kurang 1 dengan rumusnya kita dapatkan 19 karena jumlah data tadi ya atau N-nya itu 20 dikurang 1. Nah, untuk alfanya kita dapatkan tadi menggunakan alfa 5%. Nah, kita tuliskan 5%. Nah, selanjutnya itu T-tabel. T-tabelnya ini menggunakan rumus, kalau menggunakan rumus Excel, yaitu plus T in N INF dalam kurung 0,05 dibagi AC 32. Nah, AC 32 itu sendiri adalah C32 itu sendiri yaitu yaitu DF-nya sendiri. Dengan dapat kita dapatkan T tabelnya yaitu 2,09302. Nah, untuk hipotesisnya H0 sama dengan tidak ada perbedaan antara perlakuan A dan B. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan antara perlakuan A dan B. Itu diketahui sendiri eh, dalam statistika H0, H0 atau hipotesis 0 dan H1 atau hipotesis alternatif adalah dua konsep penting dalam pengujian hipotesis. Lalu hipotesis 0 atau H0 merupakan hipotesis awal yang menyatakan tidak ada perbedaan hubungan atau efek antara variabel. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1 merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau efek antara variabel. Nah, untuk kita dapat sendiri, untuk kesimpulan dari nomor 2 tadi, yaitu karena T-tabel kecil dari T-hitung, ini untuk T-hitungnya ini min-nya tidak kita gunakan, jadi dapat dilihat untuk besarnya itu lebih besar T-hitung daripada T-tabel. Jadi, karena T-tabel kecil dari T-hitung, maka H0 ditolak. Maka ada perbedaan antara perlakuan A dan B. Itu jawaban untuk nomor 2. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada soal nomor 3. Jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 GPa, ujilah pada tingkat kepercayaan 90%. Nah, yang A, kekuatan material dalam perlakuan A lebih besar dari target yang diharapkan. Soal yang ke B-nya, kekuatan material yang diperlakukan dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan dengan gunakan alfanya yaitu 10%. Seperti yang tadi kita gunakan alfa 5%, sekarang kita menggunakan alfa 10%. Nah, ini untuk jawaban dari nomor 3. Seperti yang kita lakukan tadi, kita baca tadi untuk soalnya. Yang pertama kita akan mencari X bar. Nah, X bar ini kita akan melakukan rumus Excel menggunakan average sama dengan average dalam kurung AA 6 yaitu data awal dibagi nanti data akhir. Akan dibagi data akhir tapi dijumlahkan nanti dapat data ratanya yaitu 239,6. Dan untuk MU-nya yaitu data yang kita dapatkan yang diterapkan pada soal yaitu 240 GPa. Nah, untuk S-nya sendiri menggunakan rumus Excel yaitu
STDFI titik S dengan apa rata-rata pada data material A tadi. Karena yang pertama itu yang menggunakan data yang A. Maka didapatkan 31,5251 dengan N-nya atau jumlah datanya yaitu 20. Nah, untuk T hitungnya seperti yang pertama yang dia pada soal yang kedua tadi menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus T sama dengan X XD dikurang P0 per SD per akar dari N. Nah, kalau untuk rumus Excel-nya itu dapat dilihat untuk rekan-rekan semuanya, yaitu AO11. eh, AO11 ini yaitu yang ini, yang awal X bar, X bar dikurang MU, nanti dibagi dengan S, nanti dibagi juga dengan squad T AO AO14. AO14 itu sendiri yaitu N-nya atau jumlah data. Mendapatkan hasilnya yaitu 0, min 0,0567. Nah, untuk T tabelnya itu sendiri menggunakan rumus T in INF, karena tadi kita menggunakan alfanya 10%, maka dijadikan 0,1, mendapatkan hasil dibagi dengan jumlah data DF atau N kurang 1 dibagi 19, maka menghasilkan data min 1,3277 dengan hipotesis H0 adalah kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari 240 GPa. Kekuatan dengan H1-nya kekuatan material dengan perlakuan A tidak lebih besar dari 240 GPa. Untuk kesimpulannya, karena T hitung kecil dari T tabel, nah dapat dilihat untuk T hitungnya itu cuma 0,0567. Di sini tidak kita gunakan min-nya, sedangkan T tabelnya itu 1,3277. Nah, jadi T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tolak H0. Yang berarti tidak cukup bukti untuk menyatakan kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari 240 GPa. Nah, selanjutnya untuk data yang kedua sama saja pada data yang kedua tadi. Untuk mencari X bar-nya kita menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan average. Nanti kita blok bagian data yang kedua atau data B, material B sampai ke semuanya nanti kan keluar data X bar-nya. Sedangkan MU-nya itu tidak kita dapatkan tadi yaitu 240 seperti yang dengan soal. Sedangkan untuk yang S-nya yaitu menggunakan rumus TFS, nanti kita lakukan eh, kita blok lagi yang bagian B tadi, yang komponen atau data yang B, nanti mendapatkan hasil yaitu 46,16 dengan X bar-nya 273,7. Nah, untuk N-nya sendiri sudah kita jelaskan juga pada materi yang sebelumnya atau penjelasan sebelumnya, yaitu dengan data 20 data. Lalu untuk T hitungnya kita menggunakan rumus yang biasa. Kalau dengan menggunakan rumus yang tadi secara manual yaitu T X bar D dikurang P0 per SD dibagi dengan akar dari N. Nah, untuk dari yang tadi dapat kita lihat untuk hasilnya itu 3,26497. Untuk tabelnya menggunakan rumus Excel yaitu TINF atau INV, dibagi nanti eh, berapa persen atau alfa yang kita gunakan yaitu 0,1. Kalau tadi persenannya yaitu 10%, jadi untuk datanya itu 0,1 dibagi dengan jumlah data dikurang 1, jadi 19. Jadi hasilnya yaitu min 1,3277. Untuk hipotesisnya yaitu H0, kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari 240 GPa, sedangkan H1-nya yaitu kekuatan material dengan perlakuan B tidak lebih besar dari 240 GPa. Untuk kesimpulannya dapat dilihat di sini T hitungnya besar dari T tabel atau yaitu untuk T hitungnya 3,26497
Sedangkan untuk tabelnya -1,373277 untuk minnya itu tidak kita gunakan. Jadi untuk kesimpulannya, karena T hitung besar dari T tabel, ini T hitung dan ini T tabelnya, maka terima H0. Maka H0-nya akan diterima atau hipotesis nolnya akan diterima. Yang berarti cukup bukti untuk mengatakan kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari 240 GPa. Nah, mungkin itu penjelasan dari jawaban dari nomor 3. Kita masuk ke eh, pertanyaan nomor 4, yaitu presentasikan studi kasus ini dan rekam presentasi tersebut dengan cara yang A, jadikan bahan presentasi sebagai latar belakang video, yang B, yaitu tampilkan gambar presenter yang sedang berbicara di layar, lalu yang C, upload ke channel YouTube, lalu yang soal yang kelima, submit link YouTube video tersebut di tempat yang telah disediakan. Nah, mungkin itulah bentuk jawaban dari tugas besar statistika 2 Prawas untuk yang mana untuk melengkapi tugas besar sebelum Prawas ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.